Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian sifat shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk pada pembahasan fadhail siyam, keutamaan ibadah puasa. Pertama yaitu ibadah puasa merupakan junnah, perisai bagi seseorang agar dia bisa terjauh dari azab api neraka. Kemudian yang kedua, ibadah puasa adalah ibadah yang dapat memasukkan pelakunya, pelaksananya ke dalam surga. Yang ketiga yaitu orang yang berpuasa, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa batas. Yang keempat yaitu lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang kelima, khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah, di sisi Allah lebih wangi ketimbang aroma minyak kasturi. Kemudian ikhwah, yang keenam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima. Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an dapat memberikan syafaat kepada si pelakunya. Artinya mereka yang senantiasa melakukan, yang sering dan rajin melaksanakan ibadah puasa, maka puasa ini akan memberi syafaatnya nanti di hari akhirat. Demikian juga Al-Quran. Mereka yang ahlul Quran, yang rajin baca Quran, menghafal Quran, mereka akan mendapatkan syafaat. Quran ini sendiri nanti akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari akhirat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'am wasyahwah." Sungguh aku yang menghalangi dia ya untuk makan dan untuk menyalurkan syahwatnya. Fasyaffi'ni fih, maka berikan aku izin untuk memberinya syafaat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa itu menjadi sesuatu yang sifatnya konkret, ya. Sifat konkret, kemudian dan dia juga akan bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tubuh-tubuh manusia juga Allah Subhanahu wa taala bisa membuatnya bicara. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Hari ini kami bungkam mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan mereka akan berbicara, kaki mereka akan memberikan persaksian atas apa saja yang pernah mereka lakukan. Ya, di sini tangan bisa bicara, kemudian kaki bisa bicara,
Bahkan kulit juga bisa bicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian memberikan saksi kepada kami? Apa kata si kulit? Sesungguhnya kami dapat berbicara dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kami bisa berbicara, dan Allah Maha berkuasa membuat segala sesuatu bisa bicara, termasuk ibadah puasa. Yang namanya puasa salat, ya, ini merupakan nama sebuah amalan, ya, sebuah amalan. Dia bukan berupa benda, ya, bukan berupa benda. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau dia berupa benda, okelah, ya, pasti tangan ini berupa benda. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Puasa itu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sesuatu yang bisa bicara. Sebagaimana kematian, Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan kematian itu seperti kambing, berupa kambing, dan Allah sembelih, ya, dan disembelihlah kambing itu antara surga dan neraka, yang artinya setelah itu tidak ada lagi kematian. Yang masuk surga kekal di surga, tak ada kematian. Yang masuk neraka kekal di neraka dan tidak ada kematian. Demikian ikhwah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa menjadikan ibadah puasa itu bisa bicara. Dia berkata, "Ay Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwat." Ya Allah, aku yang menghalangi dia untuk makan. Aku yang menghalangi dia untuk bisa menyalurkan syahwatnya. Fasyaffi'ni fi, berikan aku izin untuk bisa memberinya syafaat. Wa yaqul Qur'an mana'tuhu an-naum bil-lail fasyaffi'ni fi. Al-Quran juga berbicara, karena si orang ini, hamba ini, orang yang rajin baca Quran, rajin menghafal Quran, waktu-waktunya diisi dengan Al-Quran. Al-Quran nanti di hari kiamat akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana'tuhun naum bil lail, kata si Al-Quran, ya Allah, aku telah menghalangi dia untuk tidur pada malam hari. Ini menunjukkan ahlul Quran, ikhwah. Mereka-mereka yang rajin baca Quran, ya, mereka-mereka yang rajin baca Quran ternyata memang menghidupkan Al-Quran itu pada malam hari. Makanya para hafiz, para hufaz, mereka muroja Al-Quran itu pada malam hari. Mereka baca di saat mereka sholat tahajud. Makanya Al-Quran berkata, mana'tuhun naum bil-lail, aku telah menghalangi dia untuk tidur pada malam hari karena dia membaca Al-Quran, karena dia muroja Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, ya Allah, berikan aku izin untuk memberinya syafaat. Maka fayusyaffi'an, maka Allah pun memberi izin, dan mereka berdua pun, yaitu puasa dan Quran, memberikan syafaat kepada si pelakunya, ya, kepada yang puasa memberikan syafaat, diberi izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin berpuasa, dan Al-Quran diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat untuk orang-orang yang menghafalnya dan rajin membaca Al-Quran. Demikian ikhwah. Dan keduanya pun akhirnya masuk ke dalam surganya Allah. Itulah dia, ya, di antara keistimewaan puasa bisa memberikan syafaat kepada si pelakunya. Nomor 7, as-siyamu kaffarah. Puasa juga kaffarah, yaitu wa ma yanfaridu bi siyam minal fadail anna Allah ja'alahu min kafaratin halaqir ra'si fil ihram li'udhrin min maradin au adha fil ra'si. Puasa ini juga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kafarah. Kafarah ini ikhwah sebagai penghapus dosa, ya, atau pengganti hukuman, ya, seperti orang-orang yang sempat mencukur kepalanya ketika dia berihram, dikarenakan di kepalanya ada luka atau di kepalanya ada sesuatu yang mau tidak mau dia harus cukur kepalanya padahal dia seorang berihram. Ya ikhwah, kan apabila seorang berihram kan tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, tapi dikarenakan orang ini di kepalanya ada sesuatu yang mau tidak mau dia harus mencukur rambut kepalanya, ya, seperti mungkin karena banyak kutu atau tiba-tiba banyak kudis di kepalanya misalnya, sehingga
sehingga mau tidak mau dia harus mencukur rambut kepalanya, maka karena dia telah melanggar larangan, maka dia bisa ganti dia bisa tebus dengan cara berpuasa. Demikian juga ikhwah rahimallahu wa iyyakum, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa ayat 92, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila alihi wa tahrir raqabatin mu'minah. Apabila antara kalian dan satu kaum itu ada perjanjian, fadiyatun musallamatun ila ahli, maka dia harus memberikan denda kepada keluarga korban. Wa tahrir raqabatin mu'minah, dan memerdekakan seorang hamba yang mukmin. Faman lam yajid, tapi kalau dia tidak memilikinya, dia tidak mendapatkan hamba sahaya yang harus dia merdekakan, maka fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia boleh ganti dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, sebagai tanda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini syariat Islam menjadikan puasa itu sebagai penebus kesalahan. Ya. Mungkin para pemirsa ingat ya, ketika seorang sahabat melakukan hubungan intim dengan suaminya di siang hari bulan Ramadan, yaitu tentu suatu hal yang dilarang dalam Islam, dilarang dalam syariat, walaupun itu istrinya dan halal bagi dia, tapi di saat seorang sedang berpuasa tidak boleh dia lakukan. Sahabat ini ikhwah, dia melanggar aturan itu, sehingga dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, celaka aku ini. Rasulullah bertanya, ma ahlakak, apa yang membuat kamu celaka? Waqa'tu ala ahli, aku telah melakukan hubungan badan dengan istriku di siang hari. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu ya fatahhiru raqatin mu'minah, apakah kamu bisa kamu merdekakan seorang hamba? Ya, kamu merdekakan seorang hamba. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, enggak punya kemampuan untuk memerdekakan seorang hamba. Kalau begitu as-saum, ya kalau begitu sum syahraini mutatabi'in, kalau begitu kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai penebus kesalahan tadi itu, ya, sebagai penebus kesalahan tadi. Mereka yang melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan dengan istrinya, maka dia harus memerdekakan seorang hamba. Kalau tidak ada, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Demikian ikhwah. Jadi di sini puasa Allah jadikan sebagai kafarah, penebus. Demikian juga ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dalam soal Maidah ayat 89, Allah Subhanahu wa taala firman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kalian atas sumpah yang kalian lakukan dengan cara main-main. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi yang Allah hukum adalah orang-orang yang memang bersumpah dan dia bersungguh-sungguh. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Apabila kalian melanggar, ya, apabila kalian melanggar sumpah kalian ini, kalian sudah sungguh-sungguh dan kalian bersumpah, tapi kalian langgar juga sumpah kalian, maka sebagai kafarohnya, sebagai penebusnya, kalian bisa memberikan 10 orang fakir miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dan kalian boleh memberikan mereka makan dengan makanan level tengah dari yang biasa kalian berikan untuk istri-istri kalian. Ya, kalau biasanya mereka ada makan daging, ya, kemudian pernah juga di keluarga tersebut makan ikan teri, ikan asin misalnya, maka pertengahan. Itu dia. Ya, pertengahan. Jadi kalian beri 10 orang fakir miskin ini dengan nafkah pertengahan. Ya, makan ikan tongkol misalnya, atau ikan dencis misalnya, kalau itu memang pertengahan. Tidak harus diambil level yang paling atas makan daging, atau tidak diambil dari level yang paling bawah yaitu makan ikan asin misalnya. Demikian ikhwah.
Kemudian au kiswatuhum, atau ya kalau kamu tidak sanggup memberi makan 10 orang fakir miskin, kamu berikan mereka, beli mereka baju, belikan baju untuk mereka, yaitu 10 orang fakir miskin. Kalau nggak sanggup juga au tahriru raqabatim, atau ya udah kalau nggak sanggup memberi baju 10 orang untuk fakir miskin, maka atau boleh juga kamu pilih memerdekakan hamba. Fa illam yajid faman lam yajid, kalau ternyata dia tidak dapati, dia juga ya, dia tidak dapati, dia tidak punya uang untuk memberikan makan 10 fakir miskin, tidak punya uang juga untuk memberi pakaian kepada fakir miskin, dan juga apalagi memerdekakan hamba tentu lebih mahal, maka faman lam yajid, kalau ternyata dia tidak dapati itu semua, fasyamu salasati ayyamin, maka kalian berpuasa sebagai kafarahnya, kalian berpuasa selama 3 hari. Dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum. Itulah sebagai penebus ya, penebus sumpah yang kalian langgar jika kalian bersumpah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa 3 hari sebagai kafarah, penebus atas pelanggaran sebuah sumpah. Wahfadhu aimanakum, oleh karena itu jagalah sumpah kalian, jangan sembarangan bersumpah lantas kalian melanggarnya. Wahfadhu aimanakum, jaga sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Kemudian qala al-azizul hakim, berkata Allah Subhanahu wa taala azizul hakim, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan di saat kalian sedang berihram. Di saat kalian sedang berihram, atau di saat kalian berada di tanah haram juga tak dibolehkan. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa di antara kalian yang sengaja membunuh hewan tersebut, jadi di saat dia sedang berihram, dia bunuh hewan seperti kelinci misalnya, hewan-hewan yang biasa diburu oleh seseorang. Said itu hewan buruan, seperti rusa, kemudian kelinci misalnya, atau burung-burung misalnya. Ya, seorang yang sedang berihram tak boleh membunuh hewan-hewan seperti ini. Ya, jadi membunuh di sini bukan membunuh semua hewan, misalnya nyamuk nggak apa-apa dibunuh. Ya, bahkan ketika kita berada di daerah haram, ya di Mekah, di daerah dalam lingkungan haram, boleh ya kita bunuh nyamuk, nggak ada masalah. Atau lipan misalnya, kita lihat lipan ada kalajengking, boleh dibunuh karena itu bukan hewan buruan, ya, bukan hewan buruan. Tapi misalnya kalau kita berada di Mekah, ya kita lihat banyak burung merpati, ya burung merpati, nggak ada yang bunuh burung merpati, ikhwah. Sebab orang yang sedang berihram tidak boleh membunuh burung, karena burung itu termasuk hewan yang diburu. Dan apalagi di saat dia berada di tanah haram. Tanah haram ini, ikhwah, kalau kita dari dari Madinah itu nanti ada tugunya, ya tugunya. Kalau kita dari Madinah, tugunya itu, ikhwah, dekat Tan'im, ya dekat Masjid Aisyah. Kalau kita dari Jeddah, ya dari Jeddah itu nanti ada dekat dekat tugu Quran ini yang melintang di atas jalan, di sampingnya itu ada tugunya. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian juga, jadi dia ada tugu-tugu, ya memang sengaja itu merupakan tanda bahwasanya tanah inilah akhir daripada tanah haram. Artinya lewat tugu tersebut maka boleh untuk memburu binatang-binatang buruan. Tapi kalau dia berada di tanah haram, tidak boleh dia memburu binatang
buruan, nggak boleh juga mematahkan pohonnya dan seterusnya. Taib, barang siapa yang membunuhnya dengan sengaja, fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am, maka hukumannya dia harus membayar dengan harga binatang buruan tersebut. Siapa yang menetapkan harga ini? Yahkumu bihi dawa adlim minkum, yang menetapkan hakim. Demikian. Hadiah balighul Ka'bah, dia berikan hadiah untuk Ka'bah. Au kaffaratu ta'amu masakin, atau dia boleh menebusnya dengan memberi makan orang miskin. Au adlu dzalika siyama liyadhuqa wabala amri, atau dia boleh menebusnya dengan puasa, ya, dengan puasa. Jadi ikhwah begini, yang menentukan berapa dia harus bayar menebus hewan yang dia buru, apakah dia seekor merpati ataukah seekor kelinci, atau mungkin jangan-jangan yang dia dibunuh seekor rusa misalnya, ya, demikian. Maka ada hakimnya nanti, ya, ada hakimnya yang menentukan kamu harus bayar sekian, atau kamu harus memberikan orang miskin makan sekian orang, atau kamu harus berpuasa sekian hari. Intinya ikhwah, di sini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa itu sebagai penebus, ya, penebus sebuah kesalahan. Kemudian ikhwah, dalam surat tadi Al-Maidah ayat 95, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. Apa kata Allah? Walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan mereka-mereka yang menzihar istri mereka. Menzihar ini ikhwah, dia bersumpah, ya, tidak mendatangi istrinya lagi, misalnya dia bersumpah, atau dia mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku, artinya aku tidak akan datangi kamu sebagaimana aku tidak boleh mendatangi ibuku, misalnya, ya. Ini merupakan kata-kata punggung di sini sebagai isyarat bahwasanya dia bersumpah tidak mendatangi istrinya, tidak melakukan hubungan dengan istrinya lagi, bersumpah dia. Mereka-mereka yang menzihar istrinya, ya, mereka menzihar istrinya, kemudian summa ya'uduna lima qalu, kemudian dia ingin menarik kembali perkataannya itu. Dia telah menyamakan istrinya dengan ibunya, ya. Dia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Seharusnya kan nggak dibolehkan. Ketika dia menyamakan ini, dia menyamakan status ibunya. Ibunya adalah seorang yang mahram, nggak boleh dia menikah dengan ibunya. Kemudian dia katakan, kamu sudah seperti ibuku, misalnya begitu. Dia itu seperti sumpah, dan dia dengan tujuannya artinya kamu haram atasku sebagaimana haram ibuku atas diriku. Demikian. Tapi kemudian dia menyesal, dia ingin menarik kembali ucapan ini. Maka fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, maka dia harus memerdekakan seorang hamba sebelum dia menyentuh istrinya, sebelum dia melakukan hubungan intim dengan istrinya. Dzalikum yu'adzu bihi, itulah yang dinasihatkan kepada kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui, ya, atas apa yang kalian lakukan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Barang siapa yang tidak mendapatkan itu, artinya dia tidak mendapatkan hamba sahaya yang harus dia merdekakan. Ya, seperti sekarang ini. Ya, seperti sekarang ini, di mana kita mau mencari hamba sahaya yang harus kita merdekakan? Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya yang bisa dia merdekakan, maka fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa, maka dia boleh menggantinya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia menyentuh istrinya, artinya sebelum dia melakukan hubungan intim dengan istrinya. Faman lam yastati', barang siapa yang enggak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskina, maka boleh sebagai penggantinya, yaitu dengan memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang.
Jadi di sini ikhwah, mereka-mereka yang menzihar istrinya, ya, dia harus mengikuti tahapan. Pertama, cari hamba sahaya. Enggak ada. Kalau enggak ada berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau merasa enggak sanggup, dari coba enggak sanggup. Karena 2 bulan berturut-turut itu ikhwah artinya dia harus berpuasa selama 60 hari. Ya. Kalau ternyata di hari ke-50 dia enggak puasa, maka batal semua dari awal. Dia harus mulai dari awal lagi. Hari pertama dia sukses, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke hari ke-30, hari ke-35, hari ke-36 batal puasanya. Maka dia balik lagi dari awal. Itu dikatakan mutatabi'aini. Itu yang disebut dengan mutatabi'aini. Demikian ikhwah. Kalau dia nggak sanggup, sudah dicoba berkali-kali nggak sanggup juga, maka fa'ita'amu sittina miskina, maka dia boleh memberi makan 60 orang fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikianlah agar kalian beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Itulah batasan hukum Allah. Ya, itulah batasan yang Allah tentukan. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir akan disiapkan azab yang pedih. Kemudian ikhwah rahimahullahi, jadi dalam ayat ini lagi-lagi Allah menyebutkan puasa sebagai kafarah bagi orang yang menzihar istrinya. Ya, puasa sebagai kafarah, sebagai penebus kesalahan bagi orang yang menzihar istrinya dan ingin kembali kepada istrinya, ingin kembali normal bisa berhubungan dengan istrinya, yaitu dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wa kadzalika yashtariku siyamu was-shadaqatu fit takfiril fitnatir rajuli fi malihi wa ahlihi wa jarihi. Demikian juga puasa dan sedekah mampu menebus kesalahan seseorang yang dia lakukan pada hartanya, pada keluarganya, dan pada tetangganya. Ya, mungkin kita pernah melakukan kesalahan terhadap harta kita. Ya, mungkin ada yang tak kita bayarkan zakatnya atau bagaimanalah, atau kita pernah menzalimi istri, demikian, ya, atau kita pernah mencaci maki istri, tidak memberikan haknya misalnya, kesalahan kita ikhwah. Wajari ataupun kepada tetangganya, mungkin tetangganya lagi sakit, sementara dia setel suara-suara dari rumahnya jangan sangat kuat dan kencang sehingga terganggulah tetangganya misalnya, atau hal-hal yang lain. Maka kesalahan-kesalahan ini, ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang seperti ini, baik pada hartanya maupun pada keluarganya ataupun kepada tetangganya, itu bisa ditebus dengan cara apa? Dengan puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Sungguh kesalahan seseorang pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya itu bisa ditebus, bisa dihapus dengan salat, puasa, dan sedekah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah puasa merupakan kafarah. Keistimewaan ibadah puasa yang ke-8 yaitu ar-rayyan lis-shaimin. Pintu rayyan khusus diberikan oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga ada satu pintu, yuqalu lahu rayyan, disebut dengan pintu rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, di mana pintu rayyan ini hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang gemar berpuasa ketika dia semasa di dunia. Ya. Khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Maka di hari kiamat nanti mereka akan masuk surga melalui pintu khusus yang disebut dengan nama Rayyan.
La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang boleh selain mereka. Tidak ada yang boleh masuk selain mereka. Fa idza dakhalu ughliq, kalau mereka sudah masuk maka pintu ini pun dikunci. Ya, semua orang-orang yang rajin dan gemar berpuasa sudah masuk seluruhnya melalui pintu ini, kemudian pintu ini akan dikunci, tak akan dibuka lagi. Falam yadkhulu minhu ahadun, tak akan ada lagi orang yang masuk. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq, apabila orang yang terakhir masuk maka ditutuplah pintu tersebut. Wa man dakhala syariba, barang siapa yang masuk dari pintu itu maka dia pasti akan minum di dalamnya. Wa man syariba lam yadhma abadan, barang siapa yang minum maka dia tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selamanya. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, 8 keistimewaan ibadah puasa. Yang pertama yaitu puasa itu junnah, as-saumu junnah, yaitu yang bisa menyelamatkan seseorang, yang merisai seseorang dari hantaman api neraka. As-siyamu junnah yastajinnu bil abdu yaumil qiyamah, puasa itu adalah perisai yastajinnu bil abdu minan nar yaumil qiyamah, yang bisa merisai seseorang dari api neraka. Merisai dia menghalangi orang dari api neraka. Yang kedua yaitu puasa merupakan suatu ibadah yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga, seperti yang ditanyakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Yang ketiga yaitu puasa merupakan suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan si pelakunya dengan pahala tanpa hisab, dengan pahala tanpa batas, seperti orang sabar. Yang dikarenakan memang puasa itu sangat identik dengan orang sabar. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa hisab, maka karena puasa itu juga sangat erat sekali hubungan dengan kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala dengan tanpa hisab, dengan tanpa batas. Dan untuk puasa Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kalimat khusus. Ya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa, dan aku yang akan memberikan. Sesungguhnya puasa itu milikku, untukku, dan aku yang khusus memberinya pahala. Para ulama mengartikan maksud ini adalah Allah memberikan pahala untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas. Kemudian ikhwah, yang keempat yaitu seorang yang berpuasa dia akan merasakan 2 kali kegembiraan yang luar biasa. Yang pertama yaitu farhatun inda fitrihi, bahagia ketika dia berbuka puasa. Umumnya kita kaum muslimin yang berpuasa pasti umumnya dia sangat bahagia ketika dia berbuka puasa. Walaupun mungkin buka puasanya hanya dengan sebutir kurma misalnya, tidak ada apa-apa, atau hanya dengan segelas air hangat, tapi dia berbuka puasa, dia akan merasakan kegembiraan pada saat itu. Apalagi kalau dia buka puasa dengan berbagai macam makanan-makanan, ya. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dia akan mendapatkan kegembiraan, akan merasakan kegembiraan. Yang kedua yaitu farhatun inda liqa'i rabbih, dia akan gembira ketika dia bertemu dengan Allah karena dia sedang membawa pahala puasa yang tanpa batas itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia bangga dengan membawa pahala ini. Makanya dia sangat gembira, ya, sangat gembira dengan puasa tersebut. Kemudian yang kelima yaitu la khulufu fami sha'imin atyabu indallahi min rihil misk, yaitu bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah ketimbang aroma kasturi. Yang keenam, bahwasanya puasa dan Al-Quran itu bisa memberi syafaat. Yang ketujuh, puasa itu merupakan kafarah, penebus dosa seseorang. Dengan banyak pelanggaran yang bisa ditebus dosanya dengan cara berpuasa, ya, dengan cara kafarah berpuasa. Yang kedelapan, bahwasanya orang yang berpuasa mereka akan masuk ke surga melalui pintu khusus. Dia adalah pintu Rayyan. Demikian ikhwah
rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah keistimewaan ibadah puasa. Demikian ikhwah, para pemirsa, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh telepon langsung melalui nomor yang ada tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan melalui via WhatsApp, atau Anda juga boleh kirimkan langsung ke nomor saya ini di 0813 600 600 61. 0813 600 600 61. Tapi kita tunggu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya, saat ini Ana sedang dalam fase menyusui, usia bayi Ana baru 5 bulan dan gak memungkinkan Ana untuk berpuasa karena bayi Ana hanya menerima asupan nutrisi dari Ana. Apakah ibu menyusui harus mengqadha puasa Ramadan yang ia tinggalkan atau bayar fidyah, dan bagaimana jika tahun depan Ana juga masih menyusui anak Ana? Mohon jawabannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Untuk wanita yang hamil dan menyusui, cukup dia membayar fidyah saja, ya, sebagaimana mazhab Aisyah radhiyallahu anha. Ya, memang dalam masalah ini ada beberapa madhab, diantaranya madhab Hambali dengan madhab Syafi'i. Mereka madhab ini menyatakan dia harus bayar fidyah dan mengqadha, gantinya dua gitu, qadha dan bayar fidyah double. Kalau madhab Imam Abi Hanifah, kalau saya tidak salah ya, dia hanya mengganti, mengqadha saja. Tapi kalau kita lihat dari fatwanya Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka berfatwa bahwasanya untuk wanita seperti ini ya cukup dengan membayar fidyah. Ya, ini merupakan satu hal yang cukup meringankan bagi kaum wanita, karena bagaimanapun ikhwah, wanita itu tidak terlepas hari-harinya, tahun-tahunnya dengan hamil dan menyusui. Ya, hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun. Ya, minimal 2 tahun setengah itu dia tidak bisa berpuasa. Bagaimana kalau setelah dia selesai menyusui, ternyata dia hamil lagi, kemudian menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi, ya, 3 anaknya bisa dia selama 6 bulan tidak berpuasa Ramadan. 6 tahun berarti 6 bulan Ramadan harus dia ganti. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya mereka harus mengganti 6 bulan itu, harus mengganti yang 6 bulan itu ikhwah. Sementara seperti yang kita katakan tadi, apalagi wanita tersebut wanita yang subur, yang diidam-idamkan, wanita idaman dalam Islam, yaitu tazawwajul wadud, nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Ya, di mana dia subur? Demikian. Dia hamil, dia menyusui 2 tahun, hamil lagi, nyusui lagi, hamil lagi, nyusui lagi. Tidak ada kesempatan untuk bisa mengganti puasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar, dan lihat fatwanya dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar, boleh dengan hanya membayar fidyah. Demikian ikhwah rahimani Allah. Allahu alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah memasukkan sesuatu ke dalam dubur agar BAB lancar dapat membatalkan puasa? Apakah boleh potong rambut dan potong kuku saat puasa? Ikhwah, yang membatalkan puasa itu yaitu makan dan minum, memasukkan dari tenggorokan, ya, makanan ataupun minuman yang masuk dari tenggorokan, itu yang membatalkan puasa. Ataupun kalau dia memasukkan ke dalam tubuhnya, yaitu berupa zat makanan seperti infus yang itu mengandung glukosa, makanya orang-orang yang sakit yang tidak bisa makan, mereka terus diinfus sebagai pengganti makannya. Makanya tidak boleh dia orang yang sedang puasa diberi infus, dia membatalkan puasa. Ini termasuk fatwa kontemporer dari para ulama-ulama kita. Demikian ikhwah. Adapun memasukkan benda ke dubur, ke anus untuk melancarkan BAB, maka enggak membatalkan. Insyaallah tidak termasuk perkara yang membatalkan. Apalagi yang potong rambut dan potong kuku saat puasa, apakah batal? Boleh, enggak apa-apa. Potong rambut, potong kuku, ya,
tidak masalah, tidak membatalkan dan juga tidak mengurangi pahala puasa. Allahu a'lam bissawab. Sepertinya tidak ada lagi nih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengkhatamkan Al-Quran untuk wanita yang sedang haid di bulan Ramadan? Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Ya, di sini ada khilafiyahnya para ulama, bolehkah wanita memegang Al-Quran? Ya, memegang Al-Quran. Kalau dia mengkhatapkannya dengan hafalan, para ulama tidak ada perbedaan pendapat, boleh. Yang ada perbedaannya lah bagaimana dengan membaca dan menyentuh Al-Quran. Ya, membaca dan menyentuh Al-Quran. Sebagian para ulama menyatakan tidak boleh seorang yang tidak suci itu menyentuh Al-Quran. Dasarnya yaitu la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Sementara yang tidak suci tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang kedua yaitu surat yang dikirim Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman, la yamassal Quran illa tahir. Yang isi suratnya yaitu jangan ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Hanya saja ikhwah, suci yang dimaksud pendapat yang kedua mengatakan boleh. Kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya la yamassu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Ini adalah Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, yang menyentuhnya hanya malaikat. Jadi yang dimaksud di sini bukanlah manusia. Adapun surat Rasulullah yang dikirimkan kepada penduduk Yaman, ya, la yamassul Quran illa tahir, jangan ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Suci di sini ikhwah memiliki beberapa makna. Makna pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Makna kedua, suci dari najis maknawi. Najis maknawi yang dimaksud yaitu orang yang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da amim hadza, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sejak tahun ini. Allah Subhanahu wa taala menamakan orang musyrik itu dengan najis. Ya, dan menamakan orang muslim itu dengan tidak najis. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia bertemu dengan Rasulullah, dia langsung pergi. Ya, pergi. Rasulullah lihat dia di ujung jalan, tapi beliau pergi. Abu Hurairah pergi. Lantas tak lama kemudian ketemu lagi. Rasulullah tanya, "Ya Abu Hurairah, kenapa kamu pergi tadi? Tidak bertemu dengan saya?" Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, tadi saya sedang junub dan aku tidak ingin bertemu dengan Anda dalam keadaan junub." Apa kata Rasulullah? "Subhanallah, al-mu'min la yanjus." Subhanallah, seorang mukmin itu bukan najis. Nah, demikian ikhwah. Jadi makna la yamassu illa tahir, jangan ada yang menyentuh Al-Quran kecuali suci, bisa saja maknanya itu adalah muslim. Jangan ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang muslim, ya bukan orang kafir. Atau maknanya yaitu jangan ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali yang suci, baik suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi mazhab yang kedua yang mengatakan boleh saja seorang wanita yang tidak suci itu menyentuh Al-Quran dengan alasan pertama yaitu pada dasarnya boleh-boleh saja selama tidak ada larangan. Adapun larangan itu mengandung banyak ihtimal makna. Idza tataraqati, apabila satu dalil memiliki banyak makna, maka tidak boleh berdalilkan dengan satu makna saja. Demikian. Allahu alam bissawab. Saya pribadi cenderungnya kepada boleh wanita yang sedang haid itu menyentuh Al-Quran. Ya. Allahu alam bissawab. Allahu alam bissawab. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.